Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Zul Ikram Azhari dengan NIM 23129280. Pada pertemuan ke-6 ini telah dijelaskan di e-learning. Bapak telah menjelaskan mengenai topik yang sangat penting dalam administrasi pendidikan ini, yaitu mengenai administrasi sarana dan prasarana. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali pemahaman saya mulai dari pengertian proses administrasi hingga peran guru dalam pengelolaan administrasi sarana dan prasarana ini. Nah, semuanya akan saya jelaskan secara pemahaman saya sehingga dapat membantu kalian memahami tentang bagaimana sarana dan prasarana ini di sekolah dapat dikelola dengan baik sehingga proses pembelajaran dapat tersampaikan begitu. Mari kita mulai. Nah, oke teman-teman, sebelum kita masuk ke proses administrasinya, penting untuk dipahami bahwa ada perbedaan antara sarana dan prasarana ini, teman-teman. Nah, jadi sarana ini adalah segala sesuatu yang berkaitan langsung dan kita gunakan dalam proses pembelajaran. Baik itu seperti buku, komputer, laboratorium, alat peraga, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan prasarana adalah fasilitas pendukung yang tidak langsung digunakan dalam kegiatan belajar mengajar, akan tetapi penting untuk kelancaran operasional sekolahnya. Contohnya saja itu ada gedung sekolah, lapangan olahraga, listrik, air bersih, dan lain sebagainya. Nah, dengan kata lain, sarana ini lebih kepada alat atau media yang kita gunakan dalam proses pembelajaran. Sedangkan prasarana itu adalah infrastruktur pendukung yang kita gunakan dalam kelancaran kegiatan sekolah, begitu. Nah, sekarang teman-teman kita masuk kepada proses administrasi sarana dan prasarana. Jadi administrasi sarana dan prasarana tidak hanya soal mengelola barang, akan tetapi mencakup serangkaian proses yang kita lakukan secara terencana dan terorganisir. Nah, berikut beberapa tahapan proses administrasi sarana dan prasarana yang penting. Nah, tahapan pertama dalam proses administrasi sarana dan prasarana ini, teman-teman, yaitu dimulai dengan perencanaan. Nah, tahapan ini melibatkan identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana sekolah. Guru, staf, dan kepala sekolah bekerja sama untuk menentukan apa saja sih yang dibutuhkan agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan secara normal. Yang kedua, setelah perencanaan selesai, proses berikutnya adalah pengadaan barang-barang atau sarana dan prasarana ini. Nah, pengadaan ini bisa dilakukan melalui proses pembelian atau bisa berupa hibah atau pinjaman sesuai dengan anggaran dan kebutuhan sekolahnya masing-masing. Nah, yang ketiga itu ada inventarisasi. Nah, inventarisasi ini adalah barang yang telah diadakan perlu didata dan dicatat dalam suatu sistem inventarisasi. Ini penting agar dapat melacak barang yang ada di sekolah ini, baik itu dari jumlah barang maupun kondisi barang itu. Selanjutnya yang keempat itu ada penyaluran. Nah, sarana yang sudah ada ini perlu didistribusikan ke bagian atau kelas yang membutuhkan. Nah, penyaluran ini harus dilakukan dengan merata sesuai dengan kebutuhan agar sarana tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal, begitu. Yang selanjutnya yang kelima ada pemanfaatan dan pemeliharaan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Nah, sarana yang sudah disalurkan ini perlu kita gunakan dengan baik. Guru di sini memiliki peran yang sangat penting
dalam memastikan sarana ini digunakan secara efektif dalam proses pembelajaran begitu. Nah, selain itu, pemeliharaan juga memastikan Selain itu, pemeliharaan juga penting untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana ini selalu dalam kondisi yang baik dan siap untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Begitu. Nah, selanjutnya teman-teman, yang keenam itu ada penghapusan. Nah, ketika sarana atau prasarana ini sudah tidak layak untuk kita gunakan kembali dalam proses pembelajaran, nah, perlu dilakukan penghapusan. Nah, proses ini mencakup penghapusan dari daftar inventarisasi dan juga pengelolaan barang yang rusak atau sudah tidak kita gunakan lagi dalam proses pembelajaran, begitu. Selanjutnya yang ketujuh ada pengawasan. Terakhir, proses pengawasan dilakukan untuk memastikan semua proses di atas dapat berjalan sesuai dengan aturan dan urutannya masing-masing, begitu. Nah, pengawasan ini juga memastikan bahwa sarana dan prasarana yang kita gunakan dapat terlaksana dan dapat digunakan dengan efisien dan tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, begitu. Nah, selanjutnya teman-teman, pada proses administrasi sarana dan prasarana ini, peran guru juga sangat penting dalam administrasi ini. Nah, selain tugas utamanya dalam mengajar, guru juga berperan dalam memastikan sarana dan prasarana ini dapat kita gunakan secara efektif, begitu. Nah, berikut ini ada beberapa peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama, guru berperan dalam proses pengelolaan sarana dalam pembelajaran. Nah, guru di sini harus bisa memanfaatkan sarana yang ada untuk mendukung proses belajar mengajarnya. Misalnya, penggunaan alat peraga, teknologi atau buku-buku referensi yang disediakan oleh sekolah itu dapat guru gunakan dalam proses pembelajaran, begitu. Yang kedua, ada proses pengawasan dan pemeliharaan. Guru di sini berperan dalam menjaga dan memelihara sarana yang digunakan dalam proses pembelajaran. Itu memastikan bahwa semuanya dalam kondisi baik. Nah, mereka di sini harus melaporkan jika ada kerusakan atau masalah terkait fasilitas yang dia gunakan dalam pembelajaran, begitu. Nah, yang peran yang ketiga yaitu dalam proses evaluasi pemanfaatan sarana. Nah, guru di sini juga harus bisa memberikan masukan mengenai efektivitas penggunaan sarana di kelasnya masing-masing. Nah, apakah sarana ini cukup untuk mendukung pembelajaran ataukah perlu dalam proses pembelajaran? Nah, selanjutnya yang keempat itu ada peran dalam perencanaan. Guru di sini berperan penting mengenai kebutuhan pembelajaran di kelasnya masing-masing, sehingga mereka juga harus berkontribusi dalam tahap perencanaan sarana dan prasarana. Mereka bisa memberikan rekomendasi terkait alat-alat atau fasilitas yang perlu ada dan dibutuhkan dalam kelasnya itu, begitu. Nah, teman-teman, demikianlah pembahasan saya dan pemahaman saya mengenai administrasi sarana dan prasarana ini. Nah, tadi saya telah menjelaskan mulai dari pengertian, proses administrasi, hingga peran guru dalam pengelolaan administrasi sarana dan prasarana ini. Semua tahapan ini sangat penting, teman-teman, untuk mendukung proses belajar, mengajar di sekolah agar dapat berjalan secara lancar dan optimal, begitu. Terima kasih telah menyimak video saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Baik, sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya. Bye bye.